Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Berperilaku aneh. Felicia menelan Salivaya dengan susah. Ardigo adalah tipikal pria yang memegang teguh ucapannya. Jika dia mengatakan tidak, itu berarti Felicia memang tidak punya harapan untuk kembali bersamanya. Aku sudah mengatakan ini di hari pernikahan dulu. Pergi dari sini dan dari hidupku. Jadi aku harap ini adalah pertemuan terakhir kita. Karena aku tidak ingin lagi melihatmu di dalam hidupku. Ujar Ardigo tegas sambil beratap tajam ke arah merik mata Felicia. Pupus sudah harapan Felicia untuk kembali bersama Ardigo. Dia bangkit sambil berderai air mata, lalu berjalan menuju pintu. Saat sudah berada di luar, dia menghentikan langkah kakinya dengan ekspresi penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu bahagia bersamamu, Digo, gumamnya pelan, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Sepeninggal Felicia, Ardigo kembali duduk di kursi kebesarannya sambil sedikit melamun. Mengapa aku sangat emosi ketika Felicia merendahkan Friska? Ada apa denganku? Batin Ardigo bingung dengan dirinya sendiri. Setelah membaca riwayat hidup Friska tadi malam, dia mendapati fakta bahwa semua yang dikatakan oleh gadis itu memang benar adanya. Tidak ada yang ditambah ataupun dikurangi. Bahkan dia mengetahui hal lain yang bahkan tidak diceritakan oleh Friska sendiri. Karena itulah penilaiannya terhadap Friska sedikit berubah. Dan karena itu juga dia sudah mau menerima tawaran kopi dari Friska tadi pagi dan berpamitan saat akan berangkat bersama Vano. Tidak mau berlarut-larut dengan pikirannya, Ardigo kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda akibat kedatangan Felicia. Keesokan harinya, Friska sedang membuat sarapan di dapur. Pagi ini dia memang bangun lebih awal untuk membuat sarapan, karena tidak ingin terlambat untuk pergi bersama Naura dan Tasya. Sesuai dengan janji mereka, pagi ini mereka akan mengunjungi Fabian's Corp. Saat sedang sibuk dengan kegiatan memasaknya, dia dikagetkan dengan kehadiran Ardigo yang tiba-tiba. "Kenapa kamu membuat sarapan lebih awal?" tanya Ardigo. Dia terlihat baru bangun tidur lalu meraih gelas dan menuangkan air putih, kemudian menenggaknya. "Aku ada janji dengan temanku pagi ini." "Kamu akan pergi kemana?" "Aku ada urusan hari ini." "Urusan apa?" Mendengar pertanyaan Ardigo, sontak saja Friska menoleh ke belakang dengan mata menyipit. "Apa urusanmu?" "Saya hanya bertanya." "Aku tidak ingin menjawabnya." "Kamu akan pergi dengan pria yang bersamamu waktu itu." Friska semakin heran dengan pertanyaan Ardigo. Sebelumnya lelaki itu tidak pernah bertanya sebanyak ini kepadanya. Dia sedikit bingung, pria mana yang Ardigo maksud. Namun tak lama kemudian, dia paham bahwa yang dimaksud pria itu adalah Rifan. "Mas, bukankah sudah menjadi kesepakatan kita untuk tidak saling mencampuri urusan satu sama lain? Jadi, mari saling menjalankan kehidupan kita masing-masing," ucap Friska. Ardigo tertohok dengan ucapan Friska. Karena peraturan yang baru saja disebutkan oleh gadis itu merupakan peraturan yang dibuat olehnya. Dia seakan jatuh di lubang yang dia buat sendiri. "Saya hanya bertanya. Jangan percaya diri dulu, Nona Friska. Saya bahkan tidak tertarik dengan kehidupanmu," balas Ardigo mencoba senormal mungkin. Padahal di dalam hatinya masih saja terganggu dengan pertanyaan tentang siapa dan kemana Friska akan pergi. "Baguslah, memang seharusnya seperti itu," ucap Friska kembali fokus dengan masakannya. "Tolong buatkan sarapan untuk saya juga," ucap Ardigo pelan namun terdengar seperti perintah. Kali ini Friska tidak bisa menyembunyikan kerutan di dahinya. Dia terus bertanya-tanya ada apa dengan Ardigo sebenarnya. Pasalnya pria yang dulu selalu menghina dan menolak masakannya, kini malah meminta dibuatkan sarapan. Dia kenapa? Apa otaknya baik-baik saja? Kenapa dia berperilaku aneh sejak kemarin? Batin Friska yang menatap bingung ke arah Ardigo. Kenapa?
Kamu tidak mau, bukankah waktu itu kamu pernah mengatakan bahwa saya boleh menganggapmu sebagai pembantu atau pengasuh Vano? Jadi saya pikir setidaknya saya harus memanfaatkan kehadiranmu di sini, ucap Ardigo enteng. Friska memberikan tatapan tak sukanya kepada pria tampan itu, sedangkan Ardigo hanya memberikan tatapan tak berdosa. Sepertinya aku salah menduga, dia tidak berubah sama sekali. Masih tetap arogan dan kurang ajar, batin Friska. Tanpa menjawab, Friska kembali membalikkan badan dan fokus dengan masakannya. Menambah pekerjaanku saja, gumam Friska pelan yang masih ditangkap oleh indera pendengaran Ardigo. Dia hanya tersenyum tipis melihat punggung Friska. Dapat dia pastikan gadis itu sedang kesal kepadanya. Friska memang sedikit kesal dengan Ardigo, karena masakannya sudah hampir selesai dan pria itu malah meminta untuk dibuatkan sarapan juga. Itu berarti Friska terpaksa memasak yang baru untuknya, karena sebelumnya dia hanya memasak untuk porsi 2 orang. Ardigo lalu naik ke atas untuk bersiap-siap dan juga membangunkan Vano. Setelah selesai dengan menu sarapan, Friska kemudian masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap agar tidak terlambat. Ardigo dan Vano menuruni tangga dengan penampilan yang rapi dan sempurna, seperti biasa. Mereka berdua berjalan menuju meja makan namun tidak mendapati Friska di sana. Tante Friska di mana, Pak? Tanya Vano ketika tidak mendapati orang yang biasa ditemuinya di dapur atau meja makan setiap pagi. Papa juga tidak tahu. Mungkin masih bersiap di kamarnya, balas Ardigo enteng. Mereka langsung duduk di meja makan belum berniat untuk memulai sarapan. Baik Vano maupun Ardigo sama-sama terdiam. Entah mengapa suasana terasa sedikit sepi ketika tidak ada sosok Friska di sana. Tak lama kemudian Friska keluar dari kamarnya sambil menenteng tote bag berwarna coklat lalu meletakkannya di atas kursi. Selamat pagi, Vano, sapa Friska riang. Seketika Vano terlihat kembali bersemangat saat melihat senyuman manis dari seseorang yang sudah ditunggunya sejak tadi. Dia bahkan bangkit dari duduknya lalu mendekati Friska yang masih berdiri di dekat meja. Dia memeluk kaki Friska sambil mendongakkan kepalanya. Dari tadi Vano mencari tante. Biasanya setiap hari tante sudah ada di sini, ucap Vano dengan ekspresi lucunya. Friska tersenyum lebar mendengar pengakuan Vano. Bocah itu mencarinya dan merasa kehilangan ketika tidak mendapatinya. Jadi Vano merasa kehilangan ketika tidak mendapati tante di sini, goda Friska yang langsung dibalas anggukan kuat oleh Vano. Friska tertawa melihat kejujuran Vano. Bocah itu semakin hari semakin menggemaskan saja. Maaf ya sayang, tadi tante sedang bersiap-siap, balas Friska sambil mengelus rambut Vano yang sudah seperti kebiasaan baru untuknya. Sementara itu Ardigo lebih tertarik dengan penampilan Friska yang terlihat sangat rapi dan terkesan formal. Gadis itu mengenakan rok span selutut yang dipadukan dengan kemeja putih dan dimasukkan ke dalam. Terdapat pita yang lumayan besar di bagian bawah kerahnya yang menutupi dada Friska. Rambut panjangnya tergerai dengan indah dan membentuk gelombang di bagian tengah hingga ke bawah. Terlihat sangat feminim dan cantik. Sangat berbeda dari penampilan Friska biasanya yang terkesan santai dan terlihat seperti remaja. Dia akan pergi kemana? Kenapa rapi sekali?
Ardigo sibuk menebak-nebak kemana Friska akan pergi. Dia ingin bertanya tapi dia yakin Friska tidak akan menjawab, seperti tadi pagi. "Tante mau kemana?" tanya Vano melihat penampilan Friska yang berbeda. "Kau yang terbaik, San. Papa bangga padamu," batin Ardigo karena Vano telah mewakilkan pertanyaannya. "Tante akan pergi untuk mengajukan lamaran magang, sayang," balas Friska lembut. "Lihatlah," ketika Vano yang bertanya dia langsung menjawab dengan benar. Batin Ardigo kesal. "Itu apa tante? Jadi tante akan pergi ke sebuah perusahaan dan meminta agar diterima bekerja di sana untuk sementara, hanya 1 bulan saja. Di sana tante akan belajar bagaimana cara bekerja yang benar dan masih banyak lagi," balas Friska menjelaskan dengan sabar. "Tante akan ke perusahaan papa?" tanya Vano polos. "Bukan, sayang," balas Friska cepat. Dia bahkan tidak teringat dengan sang suami yang juga punya perusahaan. "Kenapa tidak di perusahaan papa saja tante? Pasti tante langsung diterima." Oh iya, ayo sarapan dulu. Nanti Vano terlambat," ucap Friska mengalihkan pembicaraan. Ardigo yang sejak tadi mendengarkan obrolan keduanya langsung sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia akan mengajukan lamaran magang kemana? Batin Ardigo penasaran. "Kamu mau kopi, teh, atau susu, Mas?" tanya Friska. "Kopi saja." Friska kemudian membalikkan tubuhnya lalu masuk ke dapur untuk membuat minuman mereka. Setelah selesai, dia kembali dengan membawa nampan yang berisi 2 gelas susu dan segelas kopi untuk Ardigo. Friska meletakkan ke atas meja lalu menarik kursi untuk mulai sarapan. Ardigo merasakan perasaan hangat mengalir di hatinya. Dia merasa seperti memiliki keluarga yang utuh dan sempurna. Meskipun Friska adalah sosok yang selalu menyebalkan dan sering terkesan galak kepadanya, tapi gadis itu tetap melayaninya dengan baik. Ardigo melirik sekilas ke arah Friska. Sejenak dia mengagumi gadis itu. Di umurnya yang terbilang muda, dia bisa menjadi sosok yang dewasa khususnya untuk Vano, putranya. Vano bisa bermanja layaknya kepada ibunya sendiri. Dan entah sejak kapan, dia mulai menyukai ketika melihat interaksi hangat antara Friska dan Vano. Selain itu, Friska juga mampu melayaninya layaknya seorang istri yang baik. Ardigo kembali melanjutkan sarapannya dengan hikmat. Rasa masakan Friska sangat pas di lidahnya, sehingga membuat moodnya langsung bagus pagi ini. Di tengah suasana sarapan yang hangat, ponsel Friska tiba-tiba berdering dan menarik perhatian mereka semua. Ketika melihat caler it yang terpampang di layar ponselnya, Friska langsung mengangkatnya. "Halo, kamu sudah selesai, Fris?" tanya Tasya di seberang telepon. "Sudah, tapi aku sedang sarapan." "Kamu sudah selesai? Aku sebentar lagi selesai. Aku akan menjemputmu. Tolong kirim alamatmu." "Kamu akan menjemputku? Baiklah, akan aku kirimkan." "Oke, sampai jumpa." Sampai jumpa. Setelah memutuskan sambungan telepon, Friska langsung memasukkan ponselnya ke dalam tas. Ia mendapati Ardigo dan Vano sudah selesai sarapan. Vano pun naik ke atas untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Kini hanya mereka berdua yang berada di meja makan. Tanpa Friska sadari, semua percakapannya tadi tidak luput dari perhatian Ardigo.
Pria itu tampak menatap Friska sambil menerka-nerka siapa yang baru saja menelpon istrinya. Sepertinya kali ini dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. "Siapa yang menelponmu?" Friska menatap Ardigo sekilas sebelum menjawab. "Temanku. Dia akan menjemputmu," tanya Ardigo yang diangguki oleh Friska. Dia seorang pria, inilah yang menjadi pertanyaan besarnya sejak tadi. Bukan. Entah mengapa Ardigo merasa sedikit lega mendengar jika teman yang dimaksud Friska bukanlah seorang pria. "Kamu akan mendaftar magang di mana?" Ardigo menatap lekat ke arah Friska. "Temanku mengajak ke Fabian's Corp. Tapi aku tidak yakin akan diterima di sana," balas Friska sambil memakan suapan terakhirnya. Ardigo membulatkan matanya mendengar ucapan Friska yang terkesan enteng. Dari cara Friska menjawab, dia dapat memastikan bahwa gadis itu tidak tahu itu perusahaan siapa. "Kamu tidak tahu itu perusahaan milik siapa?" tanya pria itu memastikan. "Mana aku tahu, aku belum berkenalan dengan CEO-nya. Jika aku diterima di sana, aku akan berkenalan dengannya dan memberitahumu," balas Friska asal. Gadis ini berasal dari bumi belahan mana, jadi dia benar-benar tidak tahu aku siapa? Batin Digo tidak habis pikir. Tak lama kemudian, senyum tipis tampak terbit di ujung bibirnya. "Menarik," batin Ardigo sambil bangkit dari duduknya ketika melihat Vano sudah menuruni tangga. Friska menyerahkan bekal Vano yang sudah disiapkannya dengan rapi. "Habiskan bekalnya ya, sayang. Jadilah anak yang baik dan keren selama di sekolah." "Oke, ganteng," ujar Friska sambil mengelus rambut Vano. Seperti biasa, dia mensejajarkan tinggi tubuhnya dengan bocah itu. "Siap tante, terima kasih bekalnya," balas Vano bersemangat. Friska tersenyum lebar melihatnya. "Sama-sama, tante dan papa sayang kepada Vano," ucap Friska memeluk tubuh kecil Vano. Bocah tampan itu terlihat menikmati perlakuan Friska kepadanya, perlakuan yang belum pernah dia dapatkan kecuali dari Ardigo. Friska sengaja mengucapkan kalimat itu karena menurutnya dengan mengatakan kalimat seperti itu, seorang anak akan merasa dicintai dan dekat dengan orang tuanya. "Vano juga sayang kepada tante dan papa," balas Vano lalu mengurai pelukannya. "Kami berangkat dulu," ujar Ardigo yang tidak terlalu ditanggapi oleh Friska. "Hati-hati," ucap Friska sambil mengantar kedua lelaki itu ke depan pintu apartemen. Kini Friska, Naura dan Tasya telah berdiri di depan gedung yang menjulang tinggi. Terdapat tulisan Fabian's Corp pada bagian tengah atas gedung. Para pegawai yang tampak berlalu lalang di dalam perusahaan menunjukkan betapa sibuknya perusahaan ini. Mereka menatap dengan penuh kekaguman pada bangunan kokoh tersebut. Seketika mereka merasa semakin kecil dan tidak percaya diri bisa diterima di sini. "Kamu benar-benar sudah menyiapkan perusahaan cadangan kan?" tanya Tasya tanpa mengalihkan tatapannya dari gedung di hadapannya. "Iya Sya, kita bisa pergi ke sana setelah mendengar penolakan dari Fabian's Corp," balas Naura. Dia yang awalnya optimis kini mulai ragu. "Ayo, sebaiknya kita langsung masuk saja," usul Friska yang disetujui oleh kedua sahabatnya. Mereka masuk dan langsung disuguhi pemandangan indah di dalam gedung ini.
Interior yang elegan dan berkelas langsung menyita perhatian mereka bertiga. "Ada yang bisa saya bantu?" sapa ramah seorang resepsionis dengan senyumnya. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dari kampus Universitas Gelora Mbak. Dan kami ingin mengajukan lamaran magang di Fabians Corp, ujar Friska mewakili. "Tunggu sebentar ya, saya akan hubungi bagian HRD dulu." "Baik, Mbak." Bersambung.